Halo anak-anak Pak Guru semua, apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran tematik kita di kelas 2. Masih tetap di tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, memaknai kalimat perintah dan menentukan hasil pengurangan. Nah, anak di rumah, perhatikan bukunya pembelajaran 3 halaman 84. Langsung kita masuk ke materinya. Coba anak-anak perhatikan percakapan berikut. Nanti ada di bukunya juga ya. Kita baca bersama. Rehan, bersihkan kelas bersama kelompok piketmu, kata Bu Guru. Baik Bu, mari teman-teman kita membersihkan kelas, kata Rehan. Bagaimana pembagian tugasnya Rehan? Tanya Ayu. Sinta menyapu lantai. Ebo merapikan meja dan kursi. Ayu membersihkan debu di meja dan kursi. Aku membersihkan papan tulis, kata Rehan. Baik Rehan, kata Ayu. Terima kasih Rehan, kamu telah membagi tugas piket dengan baik, kata Bu Guru. Sama-sama Bu, jawab Rehan. Sapulah lantai ini terlebih dahulu Sinta. Setelah lantai bersih, aku akan segera merapikan meja dan kursi, kata Ebo. Iya Ebo, jawab Sinta. Nah, itulah percakapan antara Bu Guru dan murid-murid. Kira-kira percakapan tersebut terjadinya di mana? Iya, di dalam ruang kelas. Nah, mereka saling berbagi tugas ya. Mereka bekerja sama dalam bekerja membersihkan kelas. Nah, coba anak-anak perhatikan percakapan yang tadi. Dalam percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Masih ingatkah apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah itu memiliki makna. Nah, pada percakapan yang tadi ada kalimat perintah yang diucapkan oleh Bu Guru. Rehan, bersihkan kelas bersama kelompok piketmu. Itu tadi kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu Guru. Kira-kira apa makna dari perintah yang diucapkan oleh Bu Guru? Artinya apa? Nah, maknanya Bu Guru menyuruh Rehan membersihkan kelas bersama kelompok piketnya. Nah, itu ya. Itu makna dari kalimat perintah yang diucapkan oleh Bu Guru. Nah, kalimat perintah yang lain yaitu yang diucapkan oleh siapa tadi yang mengucapkan ini? Sapulah lantai ini terlebih dahulu Sinta. Siapa tadi yang mengucapkannya? Yang mengucapkan kalimat perintah ini yaitu Ebo. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Ebo menyuruh Sinta menyapu lantai terlebih dahulu. Nah, itu ada maknanya ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Maknanya apa? Maknanya supaya membuang sampah ke tempat sampah. Baik. Nah, coba kita lengkapi kalimat perintah berikut. Nah, ada kalimat perintahnya seperti ini. Titik-titik papan tulis yang kotor itu. Nah, kira-kira apa kata yang kita isikan untuk mengisi titik-titik ini sehingga lengkap kalimat perintahnya? Kira-kira papan tulis yang kotor diapain? Dibersihkan. Jadi kalimat perintahnya yang tepat yaitu bersihkan papan tulis yang kotor itu.
Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Cerita itu di depan kelas dengan suara lantang. Apa maksudnya? Berarti ada seseorang menyuruh supaya cerita itu di depan kelas dengan suara lantang. Biasa dengan suara lantang bagaimana itu? Ada yang tahu kira-kira apa isinya? Kita lihat jawabannya. Ya, bacalah cerita itu di depan kelas dengan suara lantang. Nah, jadi itu ya melengkapi kalimat perintah yang tadi. Jadi maknanya supaya cerita itu dibaca di depan kelas dengan suara lantang, dengan suara yang jelas. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Seseorang menyuruh Rio melipat kertas dengan rapi. Nah, si Rio disuruh untuk melipat kertas dengan rapi. Nah, kira-kira apa kalimat perintah yang diucapkan kepada Rio? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Atau mungkin semua sudah tahu menjawabnya ya? Seseorang menyuruh Rio melipat. Melipat apa? Melipat kertas dengan rapi. Tentu untuk melengkapi titik-titik ini apa kita gunakan? Ya, kita gunakan kata lipatlah. Jadi Rio lipatlah kertas itu dengan rapi. Karena tadi di sini sudah dikatakan seseorang menyuruh Rio melipat. Berarti di sini Rio lipatlah kertas itu dengan rapi. Nah, begitu ya kalau ada soal seperti itu, jadi begitu cara menjawabnya. Dilihat apa yang disuruh. Kira-kira anak-anak Pak Guru paham sampai di situ ya? Nanti boleh dibaca-baca lagi di rumah supaya lebih paham. Kita lanjut lagi materi kita. Selesai membersihkan kelas, Rehan dan teman-teman belajar menggambar. Bu Guru mempunyai kertas gambar 250 lembar. Bu Guru akan membagikan sebagian kertas gambar. Sebagian yang dibagikan ya, tidak semua. Ima membantu Bu Guru membagikan kertas gambar. Ima mengambil kertas gambar sebanyak 36 lembar. Ima memberikan kertas gambar kepada teman-teman. Kertas gambar Bu Guru masih tersisa. Sisa kertas gambar dihitung dengan pengurangan. Nah, kita sekarang belajar pengurangan ya anak-anak Pak Guru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, tadi ada kertas gambar 250 lembar. Yang dibagikan sebanyak 36. Tentu masih ada sisanya ya. Bagaimana kita menghitung sisanya? Nah, kita lakukan dengan cara pengurangan. Pengurangan dapat juga dilakukan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Sama seperti penjumlahan kemarin ya. Ada yang dikerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, kita lihat contohnya. Kita hitung kertas yang tadi. Yang pertama dengan cara bersusun panjang. Nah, kertasnya tadi ada 250 lembar yang dibagi 36. Berarti ada 250 lembar dibagikan 36. Berarti yang habis 36. Berarti dari 250 ini habis 36. Berarti kita kurangkan berapa sisanya. Nah, cara bersusun panjang kita buat yaitu sama kita buat bersusun panjang seperti penjumlahan. Kita buat nilai tempat ratusannya dulu atau nilai tempat bilangannya. Nah, 250 berarti 200-an kita tulis 200 tambah. Nah, tetap di sini kita buat tambah ya pada walaupun pengurangan. Di sini tetap tambah karena kita akan memisahkan nilai tempatnya. Nah, tambah 50-an, 50 tambah 0 satuan. Ya.
Dan begitu juga dengan bilangan 36. Nah, kita pisah nilai tempatnya. Ratusannya tidak ada ya, kita buat 0. Nah, tambah, kita buat aja tanda tambahnya 30-an. Jadi 30 tambah 6 satuan. Nah, sesudah seperti ini, kita lihat. Nah, ini sudah kita pisah nilai tempatnya. Kita lihat apa yang mau kita lihat. Kita lihat dari satuannya dulu. Nah, selalu dari satuan. Nah, ini kita kurangkan satuannya. 0 kurang 6 tidak bisa. Nah, cara bersusun panjang, kalau ada bilangan yang tidak bisa dikurangkan, nah itu harus kita pinjam dengan cara seperti ini, bersusun panjang. Perhatikan ya anak-anak Pak Guru ya. Nah, 0 ini tentu kita pinjam dari 50 supaya bisa dikurangkan dengan 6. Jadi karena kita pinjam dari 50 ini, berarti 200-nya tetap 200, tetap tanda tambah dibuat ya, karena kita masih membuat nilai tempatnya. Ini menjadi 40 karena sudah kita pinjam satu dari puluhan ini ratusan kan, ini puluhan, ini satuan. Nah, karena ini puluhan, kita pinjam satu puluhannya dari puluhan ini menjadi ini tinggal 40. Makanya ini 40 ya, karena nanti kita pinjam ke sini satu puluhannya. Karena kita pinjam satu puluhannya kemari, ini menjadi 10. Nah, kemudian yang ini tetap, yang di bawah tetap ya. Yang di bawah tetap 0, 30, dan 6. Nah, sesudah seperti ini kita lihat apakah sudah bisa dikurangkan. 10 kurang 6, 40 kurang 30, 200 kurang 0 itu sudah bisa kita kurangkan. Kalau sudah bisa, kita tarik garis, kita buat tanda kurang. Nah, kemudian kita kurangkan 0, 0, nah ini 200 ya, langsung saja 200 karena tidak ada dikurang, tetap 200. Kemudian tambah 0 dikurang 0, hasilnya 0, selalu yang dikurangkan nanti bilangan yang paling kanan ya, angka paling kanan. 0 kurang 0, 0, 4 kurang 3, 1. Nah, tambah 0 kurang 6, tidak bisa, kita ikutkan satunya, menjadi 10 kurang 6, hasilnya berapa? 10 kurang 6, ada 10 permen, dimakan 6, tinggal 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung menuliskan 200-an, 1 puluhan, 4 satuan. Jadi hasilnya 214. Nah, nanti cara bersusun panjang memang agak rumit ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan terasa gampang. Nah, kemudian kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anak Pak Guru mungkin akan sudah paham dengan cara ini karena mungkin sudah pernah dikerjakan baik di TK maupun di kelas 1. Nah, yang pertama kita kurangkan selalu angka yang paling kanan, satuannya. 0 dikurang 6 tidak bisa. Jadi karena tidak bisa, kita pinjam 1 dari puluhan ini, 0-nya menjadi 10. Nah, karena kita pinjam 1, 0-nya menjadi 10. 10 dikurang 6, hasilnya 4. Nah, karena dari puluhan ini tadi sudah kita pinjam 1, 5-nya jadi tinggal 4. Karena sudah dipinjam tadi 1 kemari ya. Jadi 5-nya tinggal 4. Nah, sekarang kita kurangkan 4 dikurang 3. Berapa? Iya, 1. Nah, 2 tidak ada dikurang, berarti langsung turun 2-nya. Nah, jadi lihat, perhatikan hasilnya sama ya, cara bersusun
panjang dan cara bersusun pendek. Nah, coba perhatikan lagi ini. Satuan 0 dikurang 6 tidak bisa. Pinjam 1 dari puluhan di depannya sehingga 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, puluhan karena sudah dipinjam tadi 1 dari 5, berarti tinggal 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu ratusan 2 dikurang tidak ada, tetap 2. Jadi sisa kertas gambar guru tadi jadi berapa? 214. Tadi ada 250. Kertas gambar bu guru dibagikan 36. Jadi sisa yang masih tersedia yaitu 214 lembar. Nah, begitu cara mengerjakan pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek. Kira-kira sampai di situ anak-anak sudah mengerti? Belum kira-kira ya? Coba kita lihat contoh yang lain. Nah, coba kita tentukan hasil pengurangan 312 dikurang 75. Nah, coba kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. 312 dengan 75. Cara bersusun panjang kita harus pisah nilai tempat bilangannya. 300-an yaitu 300 tambah 1 puluhan yaitu 10 tambah 2 satuan yaitu 2. Nah, harus kita pisah seperti itu. Nah, di sini ratusan tidak ada, tambah 7 puluhan tambah 5 satuan. Nah, sesudah kita pisah nilai tempatnya, kita perhatikan 2 dikurang 5 tidak bisa, 10 dikurang 70 tidak bisa. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, kita buat seperti ini. Supaya bisa 2 dikurang 5, tentu kita harus pinjam dari puluhan ini. Nah, puluhannya di sini hanya 10. Kalau kita pinjam 10, puluhannya kedua, 2-nya menjadi 12, puluhannya nanti menjadi 0, menjadi 0. Nah, kalau ini menjadi 0, kita pinjam 1 dari ratusan, ini nanti menjadi 100. Dan ini menjadi 200. Yang ini menjadi 200. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini jadi 200 tambah ini menjadi 100 tambah ini menjadi 12. Nah, menjadi 12 karena satunya sudah kita pinjam kemari, makanya ini jadi 12. Satunya kita pinjam kemari jadi 12. Jadi di sini satunya menjadi 0. Nah, menjadi 0, kemudian kita pinjam 1 dari 3 ini, sehingga ini menjadi 100. Jadi 100, nah ini dia. Kemudian karena sudah kita pinjam 1 dari 3, berarti 3-nya ini sudah berkurang 1, tinggal 2. Makanya di sini kita buat 200. Nah, bilangan yang di bawah atau pengurangnya itu tetap 0 tambah 70 tambah 5. Nah, sesudah seperti ini kita lihat sudah bisa dikurangkan. Kalau sudah bisa dikurangkan, kita tarik garis, kita buat tanda kurang. Jadi sama dengan 200 dikurang 0, hasilnya tetap 200 tambah 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 7 tidak bisa, kita ikutkan satunya menjadi 10. Nah, karena ini tadi sudah habis kita kurangkan, berarti tinggal 10 dikurang 7, hasilnya 3. Tambah 12 dikurang 5 berapa? Ya, hasilnya adalah 7.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung simpulkan jawabannya 200-an, 30-an, 7 satuan. Jadi hasilnya 237. Kira-kira sampai di situ paham ya anak-anak Pak Guru? Nah, coba kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, Bapak besarkan ya supaya lebih jelas nanti. 312 dikurang 75. Yang pertama kita kurangkan selalu bilangan yang paling sebelah kanan. Nah, kita mulai ya. 2 dikurang 5. Gak bisa ya, ada 2 permen, mau dimakan 5. Gak boleh kan? Nah, gak bisa. Berarti kita pinjam 1. Kita pinjam 1 dari puluhan. Biarpun ini 1, kita pinjamnya dari sini ya. Jangan dari ratusan, kita pinjam dari sini. Kita pinjam, kita letakkan di sebelahnya. Nah, supaya ingat, supaya cepat anak-anak ingat, langsung letakkan saja di sebelahnya. Makanya di sini sengaja Pak Guru buat kecil ya. Nah, langsung ditempatkan di sebelahnya. Nah, ini jadi berapa? Jadi 12. Berarti sekarang boleh kita kurangkan. 12 dikurang 5 berapa hasilnya? 7. Nah, karena ini sudah kita pinjam tadi kemari, berarti ini tidak ada lagi satunya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 0. Nah, ini tinggal 0 karena sudah kita pinjam 1 kemari tadi. Nah, sekarang 0 dikurang 7. Tentu nggak bisa ya. 0 dikurang 7 nggak bisa. Lalu bagaimana supaya bisa? Kita pinjam 1 dari 3-nya. Kita pinjam 1, kita tempatkan di depannya. Nah, kita tempatkan langsung di depannya. Jadi kita ikutkan 0-nya tadi. Sama seperti ini ya, kita ikutkan 2-nya. Ini juga kita ikutkan 0-nya. Nah, sekarang 10 dikurang 7. 10 dikurang 7 berapa? Hasilnya 3. Nah, perhatikan 3 yang ini tadi sudah kita pinjam 1, berarti ini tidak 3 lagi kan? Nah, bukan 3 lagi. Jadi berapa di sini? Iya, 3 tadi sudah dipinjam 1, berarti udah berkurang 3-nya. 1 berarti tinggal 2. Nah, sekarang 2-nya kita kurangkan ke bawah, tidak ada pengurangnya, langsung kita turunkan ke bawah. Nah, jadi hasilnya 237. Sama ya, hasilnya sama ya, harus sama hasilnya. Jadi 312 dikurang 75 sama dengan 237. Nah, kira-kira sampai di situ sudah paham ya? Ya, nanti dicoba-coba lagi, diulang-ulang di rumah ya, ditanya abang, kakak, mama, ayah ya, supaya nanti makin paham. Nah, coba kita lihat contoh yang lain lagi. Nah, satu lagi kita buat contohnya ya, supaya lebih mengerti. Coba kita tentukan hasil pengurangan dari 321 kurang 75. Kita buat juga dengan cara bersusun panjang. Nah, tetap sama seperti yang tadi, kita pisah nilai tempatnya. 300-an jadi 300, tambah 20-an menjadi 20, tambah 1 satuan tetap 1. Begitu juga yang di bawah. 100-an menjadi 100, tambah 70-an menjadi 70, tambah 5 satuan. Nah, sama seperti yang tadi, 1 dikurang 5 tidak bisa, 20 dikurang 70 tidak bisa. Berarti ada sistem pinjam ya. Nah, kita pinjam 1 dari 20, berarti ini menjadi 11.
Ini menjadi 11, ini menjadi 10. Ini menjadi 10, kita kurangkan 70, tidak bisa, kita pinjam 1 dari 3, nanti menjadi 110. Nah, perhatikan ya. Karena dipinjam 1 dari 300, ini menjadi 200. Tambah, karena dipinjam 1 dari 20, ini menjadi 10. Tadi dipinjam 1 dari sini, sehingga menjadi 110 tambah 11. Nah, bilangan yang di bawah tetap sama, yaitu 100 tambah 70 tambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa dikurangkan, langsung kita tarik garis, kemudian kita buat tanda kurang. Nah, sekarang 0 dikurang 0, 0 dikurang 0, 2 dikurang 1, hasilnya sama dengan 100. Tambah 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 7 tidak bisa, kita ikutkan yang satu lagi menjadi 11 dikurang 7 menjadi 4. Jadi 110 dikurang 70 hasilnya 40. Tambah 1 dikurang 5 tidak bisa, ikutkan satunya, puluhannya menjadi 11 dikurang 5 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Nah, sesudah seperti ini tinggal kita tarik 100-an, 40-an, 6 satuan. Jadi hasilnya 146. Nah, cara bersusun pendek bagaimana? Nah, perhatikan cara bersusun pendeknya. 1 dikurang 5, ya selalu ya, satuan duluan dikurangkan yang paling kanan. 1 dikurang 5 tidak bisa ya. Nah, lalu bagaimana ini Pak Guru nggak bisa? Sama seperti yang tadi ya, kita pinjam dari puluhan 1. Jadi dari 2 ini kita pinjam 1, kita tempatkan di depannya. Nah, kita tempatkan di depannya menjadi 11. Ikut juga dibaca ini ya, menjadi 11. 11 dikurang 5 berapa? Hasilnya 6. Karena sudah kita pinjam tadi 1 dari 2 ini, berarti ini menjadi 1. 2-nya tinggal 1 karena sudah dipinjam tadi kemarin. Nah, sekarang 1 dikurang 7 berapa? Tidak bisa. Karena tidak bisa 1 dikurang 7, berarti kita pinjam dari ratusannya. Kita pinjam 1 dari angka 3 ini menjadi 11. Nah, sekarang sudah bisa dikurangkan 11 dikurang 7, yaitu 4. Karena sudah kita pinjam 1 dari 3, berarti sudah berkurang 1 dari 3, berarti 3-nya tinggal 2. Nah, sekarang kita kurangkan 2 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi hasil pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek hasilnya tetap sama, yaitu 146. Jadi 321 dikurang 76 sama dengan 146. Nah, itu ya. Sudah paham kira-kira? Baik, nanti dicoba lagi di rumah ya anak-anak Pak Guru. Jangan malas mencoba nanti ya, tetap semangat. Kita lanjut lagi ya. Rehan dan teman-teman menggambar imajinatif. Nah, anak-anak Pak Guru pernah mendengar istilah imajinatif? Nah, Rehan dan teman-teman menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Nah, berdasarkan khayalan dia. Anak-anak Pak Guru tahu kan menghayal? Nah, jadi gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan.
ide gambar imajinatif dapat berasal dari benda-benda di sekitar. Nah, Rehan mengamati burung terbang dari kaca jendela. Ia pun memperoleh ide. Ia akan menggambar burung yang sedang terbang. Nah, jadi si Rehan tadi mengamati burung terbang dari kaca jendela, lalu dia mau menggambar burung. Dia pun memperoleh ide, jadi menghayal, berpikir begitu, berimajinasi. Nah, mau menggambar burung, makanya disebut dengan gambar imajinatif. Nah, berikut ini langkah-langkah menggambar burung yang dilakukan Rehan. Yang pertama yaitu tentu harus dipersiapkan alat dan bahannya. Anak-anak Pak Guru tentu sudah tahu kan alat-alat menggambar apa saja yang dibutuhkan. Ya, ada buku gambar, ada pensil, penghapus, pensil warna, ada spidol, ada krayon. Nah, bermacam-macam alat gambar ya. Kemudian setelah si Rehan mempersiapkan alat dan bahannya, dia menggambar bentuk lingkaran sebagai kepala burung. Nanti boleh dibuka bukunya halaman 85 sampai 86. Nah, di situ ada gambar langkah-langkah menggambar burung yang dilakukan Rehan. Nah, yang kedua tadi, si Rehan menggambar bentuk lingkaran sebagai kepala burungnya. Kemudian dia menggambar bentuk elips untuk membentuk tubuh. Nah, untuk tubuhnya dibuat gambar elips ya. Lalu untuk matanya, untuk mata burung dibuat lingkaran-lingkaran kecil. Lalu untuk paruh burungnya, si Rehan menggunakan segitiga. Dia menggambar segitiga membentuk paruh burung. Nah, setelah itu Rehan menggambar sayap dan jambul burung. Tahu kan jambul ya? Nah, jambul itu seperti ayam, ada juga jambulnya. Burung juga punya jambul yang terletak di atas kepalanya. Lalu kemudian si Rehan menggambar kaki dan ekor burungnya. Nah, untuk supaya lebih jelas diperhatikan nanti langkah-langkahnya yang ada di buku ya. Nah, supaya lebih cantik nanti diwarnai burungnya. Boleh dicoba-coba juga anak-anak Pak Guru di rumah menggambar burung tersebut ya yang ada di buku. Nah, kira-kira sampai di sini dulu penjelasan Pak Guru untuk materi kita hari ini ya, anak-anak Pak Guru. Semoga anak-anak Pak Guru tidak bosan ya menonton video penjelasan materi Pak Guru. Kalau kurang jelas boleh langsung ditanya sama Pak Guru. Nah, untuk anak-anak Pak Guru tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jadilah anak yang baik yang menurut sama orang tua. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih. Salam rindu untuk anak-anak semua. Dadah.